Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat dan senantiasa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Mari pada kesempatan pagi ini kembali kita bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi penerang dalam kehidupan kita, yang terus menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, pagi ini kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena kami menyadari, kami mengakui kasih dan pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa. Satu saat lagi, satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Dan biarlah waktu pemberian Tuhan ini boleh kami gunakan untuk mengerjakan, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang terbaik, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa merasakan berkat Tuhan dan juga boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Dan bila pada kesempatan ini juga kami berkesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan juga melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan kita baca bersama dari Mazmur 90 ayat 3 sampai 6. Mazmur 90 ayat 3 sampai 6 yang demikian. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lingsut dan layu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Dan tema renungan pagi ini singkat namun bermanfaat. Ibu, bapak, dan saudara kasih Tuhan, kalau panjenengan pergi ke pasar, ke supermarket, ke swalayan membeli makanan dalam kemasan, jajan atau apapun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah mencermati tanggal kadaluarsa, expired. Sebab apa? Ketika makanan ini sudah mencapai tanggal kadaluarsa, maka memang disarankan untuk tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Biasanya sudah berubah rasa. Dan yang kedua, kalau sudah expired ya itu tidak baik untuk kesehatan kita. Makanan punya expired date, tanggal kadaluarsa. Dan jika sudah lewat itu, maka sudah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Itu bahkan berbahaya untuk kesehatan. Nah, bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita manusia juga punya expired date, tanggal kadaluarsa, batas akhir? Tentu ada. Karena hidup kita memang terbatas. Hidup kita di dunia ini bukan hidup yang kekal, tapi ada tanggal selesainya. Meskipun kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup kita, masa hidup kita yang memang terbatas ini? Bahkan dalam firman tadi disebutkan, hidup kita ini singkat. Hidup manusia ini sangat singkat. Pagi tumbuh, sore sudah layu, dan akhirnya kita kembali kepada asal kita, yaitu tanah. Apa yang akan kita kerjakan, akan kita lakukan selama masa aktif kita sebelum itu selesai. Mari kita bersama-sama pertama tentu bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Apapun kita, siapapun kita, memiliki tugas tanggung jawab apapun kita, mari gunakan kesempatan yang Tuhan beri ini dengan sebaik-baiknya sebelum tiba tanggal kadaluarsanya. Sebab kalau itu sudah tiba, kita tidak bisa menawar lagi, tidak bisa minta perpanjangan lagi. Ibu, bapak, dan saudara kasih Tuhan,
Ketika kita menyadari bahwa masa hidup kita ini singkat, banyak orang yang kemudian memanfaatkannya dengan sesuka hatinya. Hidup kan hanya sekali, hidup kan hanya singkat. Ya udah, kita nikmati untuk kesenangan kita, mengejar kesenangan kita semau kita, semaksimal yang bisa kita mampu. Senang-senang, foya-foya. Sehingga ketika hari terakhir atau expired date-nya datang, yang kita miliki selama ini ternyata sesuatu yang sia-sia, yang tidak bernilai, karena hanya mengejar kesenangan kita. Bahkan mungkin malah kita gunakan untuk hal-hal yang merusak diri kita sendiri, dan mungkin merusak orang-orang di sekitar kita, membuat hidup mereka tidak nyaman. Apakah akan seperti itu? Makanan saja punya nilai yang bisa dinikmati dan mendatangkan sukacita. Apakah kita akan menyanyiakan masa aktif kita, masa hidup kita untuk hal-hal yang sia-sia? Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kesadaran akan masa hidup kita memang terbatas, dan kita tidak akan pernah tahu kapan expired date kita, masa kadaluarsa kita akan tiba. Oleh karena itu, gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Masa yang singkat kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga kita, dan tentu saja bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun yang kita kerjakan bisa kita lakukan. Sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Karena Tuhan itu masih sungguh sangat baik, karena memberikan kesempatan kepada setiap kita. Kalau sudah lewat, kita tidak bisa memperbaikinya. Kita tidak bisa minta tempo lagi untuk mendandani apa yang rusak, apa yang salah yang telah kita kerjakan. Hidup kita sangat singkat, waktu kita sangat singkat. Tetapi biarlah kita belajar di waktu yang singkat ini, kita menjadi orang-orang yang memiliki manfaat bagi Allah, bagi sesama. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kita gunakan kesempatan pemberian Tuhan ini dengan sebaik mungkin, dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati. Amin.